wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hilfi Mela Isnatila, NIM 185231286 dari kelas PPS 4G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Surakarta. Di sini saya akan memaparkan produk yang potensial di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Dalam beberapa bulan ini, virus corona sedang mewabah tidak hanya di Indonesia namun di seluruh dunia. Kondisi tersebut memaksa semua orang harus diam di rumah, mengisolasi diri agar tidak terhindar dari virus. Dengan adanya hal tersebut, membuat aktivitas menjadi terhambat, terutama aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan saat ini pun sudah diterapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah yang masuk kategori zona merah. Pandemi ini menuntut orang untuk beradaptasi secara cepat dengan pola kerja baru. Misalnya, para pekerja harus merubah kegiatannya menjadi work from home atau bekerja di rumah. Mahasiswa dan anak sekolah pun harus belajar secara online di rumah. Walaupun banyak kegiatan yang harus berjalan secara tidak biasa, namun kita masih bisa mengambil hikmah dari kejadian ini dengan mengambil suatu peluang usaha. Nah, peluang usaha yang akan saya bahas yaitu yang pertama, masker kain. Seperti ini. Ini contohnya ya. Masker sudah menjadi komoditas yang langka di tengah pandemi corona. Kalaupun ada, harganya melambung tinggi beberapa kali lipat. Tidak heran di setiap apotik dan toko-toko kesehatan, masker dibatasi untuk mencegah masyarakat memborong dan dijual kembali dengan harga yang tinggi. Namun, ada kabar baik. Kabar baiknya yaitu, di tengah kelangkaan masker medis yang memiliki filter mencegah virus, beberapa ahli menyarankan agar masyarakat mencari masker alternatif yang terbuat dari bahan kain, seperti ini. Kabar ini tentu menjadi peluang bagi siapapun yang ingin mendapat penghasilan tambahan di tengah situasi ekonomi yang cukup sulit akibat pandemi corona ini. Meskipun masker kain tidak seefektif masker N95 atau masker lain yang tersedia di apotek, biasanya tersedia dengan merek Sensi, Nexcar, atau Altamate. Setidaknya menggunakan masker kain cukup bermanfaat untuk meminimalisir paparan terhadap droplet virus corona dalam aktivitas sehari-hari di dalam ruangan, sehingga kebutuhan masyarakat akan masker kain sangat meningkat. Jadi, bisnis masker kain ini sangat menjanjikan karena kita diwajibkan ketika akan beraktivitas di luar rumah atau akan keluar rumah, kita diwajibkan untuk menggunakan masker. Nah, untuk masyarakat umum kita dianjurkan untuk menggunakan masker kain seperti ini agar masker-masker medis digunakan untuk para medis yang sedang merawat pasien COVID-19. Nah, yang kedua yaitu hand sanitizer. Sejak adanya virus corona yang menyerang negeri ini, permintaan pasar akan hand sanitizer dan masker berubah begitu pesat. Klaim bahwa hand sanitizer dapat membunuh kuman pada kulit untuk menghindari penularan virus corona membuat penjual hand sanitizer naik begitu pesat. Hal ini membuat banyak orang memburu hand sanitizer dan sempat menyebabkan terjadinya kelangkaan. Jadi, hal ini dapat menjadi peluang dalam memulai usaha karena permintaan hand sanitizer yang tinggi.
Nah, hand sanitizer ini digunakan ketika kita dalam perjalanan atau kita berada di luar rumah yang ketika kita sedang bepergian, karena ketika kita di luar rumah atau kita di tempat-tempat umum, kita pasti akan menyentuh fasilitas umum. Jadi ketika kita akan makan atau kita habis memegang fasilitas umum itu, dianjurkan kita untuk mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. Jika tidak ada air atau tidak ada sabun, sebaiknya kita menggunakan hand sanitizer agar tangan kita tetap bersih dan kuman-kuman yang nempel di tangan itu akan mati. Yang ketiga yaitu bisnis makanan beku atau frozen food. Ketika kita mengisolasi diri di rumah, artinya kita tidak boleh keluar rumah kecuali akibat urusan yang benar-benar mendesak. Situasi ini menjadi peluang usaha karena banyak keluarga terpaksa menyimpan makanan yang tidak mudah basi. Nah, salah satu alternatifnya yaitu frozen food. Nah, makanan beku ini biasanya ramai dicari oleh ibu-ibu rumah tangga, yaitu karena memudahkan untuk memasak, karena penyimpanannya pun gak mudah, tinggal disimpan di lemari es atau kulkas. Nah, ketika kita akan memasaknya, kita tinggal memanaskannya saja. Nah, jadi frozen food ini banyak yang minati, banyak yang membeli makanan beku seperti ini. Contohnya akan saya tampilkan di sini. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video dari aku. Jangan lupa like dan komen di bawah ini ya. Terima kasih yang sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.